Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Sebelum kita mulai pembelajarannya, salah satunya Nova pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya saya kasih waktu untuk mengerjakan pretest dulu sekitar 10 menit ya. Pretesnya yang lembaran satunya tadi. Pretesnya yang lembar itu isian itu ya. Yang itu LKPD itu nanti untuk praktek. Jadi tinggal kita menyesuaikan. Nanti kalian membangun desain topologinya seperti yang ada di gambar contohnya itu. Terus itu menggunakan RIP ya. Routing Information Protocol, yang tinggal kita masukkan gateway-nya. Jadi pretest itu untuk mengecek ke pemahaman kalian mengenai routing dinamis itu seperti apa. Jadi baru nanti kita lakukan post test lagi di belakang untuk ngecek peningkatan pada saat setelah pembelajaran itu nanti hasilnya gimana. Jadi kalau misalkan yang pertama ini masih jelek, nanti mungkin setelah dilakukan pembelajaran bisa meningkat gitu. Jadi untuk ngecek apakah pembelajaran yang saya lakukan berhasil apa enggak, nanti tergantung post testnya. Kalau pretest itu kan masih pemahaman kalian mengenai routing itu seperti apa, dan penjelasannya nanti bisa kalian jelaskan atau di depan atau gimana, nanti tinggal kalian bawa catatannya itu jelaskan nanti pada saat presentasi gitu. Oke, selanjutnya saya jelaskan mengenai, sambil kalian ngerjakan mungkin bisa langsung saya jelaskan. Routing dinamis itu kalau bahasa Maduranya jalur rute jaringan, di mana routing dinamis ini adalah protokol routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jadi kalau routing dinamis itu kita tidak perlu administrator, itu tidak perlu campur tangan terlalu banyak. Jadi semuanya sudah disetting serba otomatis. Jadi kalau yang statik nanti baru setiap pindah tempat atau pindah jaringan, penambahan jaringan lainnya itu harus menggunakan disetting manual, itu statik. Jadi bedanya itu. Kalau dinamis itu semuanya serba otomatis. Jadi tanpa embel-embel campur tangan dari administrator. Terus sesuai dengan pengaturan yang dibuat, jika ada perubahan topologi
dalam jaringan, maka router akan secara otomatis membuat jalur routing yang baru. Jadi router itu sudah menempatkan atau membuat jalur-jalur atau pita data yang baru tanpa kita harus menyeting ulang. Beda kalau kita membuat sebuah topologi jaringan yang statik, itu kita harus nyeting ulang. Pada saat kita membuat topologi baru, digabungkan lagi, setting ulang lagi. Nah, cuma di routing dinamis ini ada beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Kalau kelebihannya adalah serba otomatis. Kalau kelemahannya itu adalah membutuhkan banyak resource. Jadi kelemahan, terus tingkat security-nya juga kurang. Jadi semuanya otomatis kan, dengan secara tidak langsung routing itu akan, jadi pada saat kalian misalkan terkoneksi ke jaringan yang menggunakan routing dinamis, atau kalau di dunia per wifi-an atau itu namanya DHCP, jadi Domain Hosting Control Protocol, di mana domain itu bisa dikontrol secara otomatis. Jadi kalian sistem waktu koneksi itu sebenarnya nyewa, kayak nyewa gitu. Jadi begitu selesai, misalnya kamu tinggal ke belakang, nanti IP yang kamu punya sekarang ini itu berubah sendiri secara otomatis, diacak sesuai dengan jumlah pelanggan yang dinaungi dalam DHCP itu. Jadi pelanggannya kan banyak DHCP, jadi nanti dibagi seperti itu. Terus routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protokol suite. Lanjut, nah ini routing dinamis yang nanti kita akan implementasikan itu seperti ini. Jadi seperti di LKPD kalian itu kita nanti membangun sebuah topologi routing dinamis dengan Routing Information Protocol atau RIP, di mana jaringan itu nanti dihubungkan dengan itu yang merah itu kabel serial DCU, DCE atau DCU ya. Terus kalau ke atasnya itu menggunakan kabel cross. Pak, apa Anda bisa menggunakan kabel strike? Bisa. Tapi itu jumlahnya harus ada switch-nya. Itu kan cuma satu komputernya. Kalau satu menggunakan cross. Kalau banyak, kamu pengen banyak dalam satu segmen jaringan itu banyak komputer, ya harus ada switch-nya. Nanti switch itu tugasnya untuk membagi-bagi kelompok jaringan itu secara individual ataupun secara berkelompok atau collecting. Nah, itu nanti bisa kalian implementasikan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah terinstall di komputer itu. Terus yang kedua itu nanti ini kemarin kan kita pernah mempelajari ini sebagai tahap awal pada saat kita baru mengenal ini namanya routing yang menggunakan. Nah ini kalau kamu tadi kan tanya, Pak itu kok cuma satu karena menggunakan kabel cross. Kalau ini menggunakan kabel strike karena ada switch-nya. Jadi lebih banyak nanti. Kalau switch-nya isi 24 port, ya jumlahnya komputernya akan semakin banyak. Sekarang coba yang ini tadi pretestnya sudah. Di bawah aja enggak apa-apa. Ya, dikumpulkan aja pretestnya.
nanti diulangi. Pretestnya tadi sudah. Terus kalau isi kurang. Kurang 2 ini pretesnya. Pretest, yang pretest. Ini belum ada nama kelompoknya loh. Yang mana? Kelompoknya. Entah ini. Yang keliru. Kelompoknya. Dikasih nama kelompoknya dulu. Lalu kita masuk ke konfigurasi ya. Jadi ini sudah saya tampilkan routing dinamis menggunakan RIP, Routing Information Protocol. Kamu buat topologinya dulu di paket tracer. Coba dibuat topologinya dulu di paket tracer. Nah, di situ ada langkah kerjanya. Jadi desain ulang topologi pada gambar di atas. Jadi seperti gambar itu topologinya. Terus yang tengah itu adalah gateway. Yang ada IP-nya tengah 254 itu gateway ya. Sedangkan IP address-nya adalah 192.168.10.1. Itu IP address per PC yang terkoneksi ke jaringan itu 20.1 sama 30.1. Sedangkan gateway-nya itu adalah yang belakangnya menggunakan prefix atau net ID 254. Jadi di sini kita akan mengevaluasi. Nanti kamu buat dulu topologinya, cara kelompok, terus bagaimana kita melakukan routing dinamis, terus menguji hasil konfigurasi routing dinamis dengan di-ping. Jadi di-ping dari perangkatnya itu kan bisa. Lalu membuat laporan konfigurasi routing dinamis, ini maksudnya kalian presentasikan nanti. Jadi nanti akan saya lihat satu persatu di dalam kelompok itu. Ada tanya? Per router. Itu. Iya. Di satu gateway-nya itu. Maksudnya gateway-nya kan ini ya. Jadi yang ini ya. Nah, jadi kan dua ini Pak, setiap router. Ya enggak, kamu lihatnya di ini yang terkoneksi ini pakai FA berapa. Nah, itu baru kamu tulis gateway-nya di router yang terkoneksi. Jadi yang kamu masukkan di RIP itu adalah gateway yang terkoneksi. Misalkan di situ kan ada FA 0/0. Berarti dia koneksi di port fast Ethernet 00. Ya yang kamu isi ini gateway apa? Gateway PC ini kan gateway komputer ya. Ya ini FA 00.
dimasukkan situ dulu. Baru yang terkoneksi mana aja. Lalu yang dimasukkan di RIP adalah itu. Ini wis kok masuk nih belum? Sampun. Sudah. Jangan ripnya dulu. Ini kamu hubungkan yang mana ini? Ada diisi toh Pak? Ini kudune. Kan dua-duanya diisi toh Pak? Dua-duanya karena nah ini kan kamu lihat kabelnya itu kabelnya serial itu kan terkoneksi ke pot mana aja. Ya, SE ini ya 10 10 10 1 terus RIP-nya itu tercover semuanya IP gateway dari komputer ketiganya itu. Terus yang ke router kedua atau router B itu serialnya itu 10 10 2 yang CSE 202 garing 0 yang serial 3 itu 991. Terus RIP-nya itu adalah sama 900 masuk ke 10 baru seluruh gateway yang ada di dalam komputer itu. IP Pak di sini. Wah, ya orang dikasih IP mana? Jangan ditulis keterangannya toh, tapi tidak dikasih IP. Makanya tidak terkoneksi. Nah, penggunaan Cisco Packet Tracer ini sebenarnya untuk menghindari pada saat kita menggunakan perangkat yang sebenarnya. Jadi kalau di router yang benar, misalkan mikrotik dan lain sebagainya, itu kalau kamu nyeting salah, otomatis kan kamu harus ngulangi dari awal kan, ya kan? Konfigurasinya kan harus dari awal lagi. Kita tidak bisa langsung kok potol apa ini, ini kurang ini. Dan tidak mendukung fungsi seperti apa namanya di Cisco ini tidak mendukung itu. Cisco kan mendukung dua-duanya. CLI bisa menggunakan klik atau apa namanya GUI bisa. Jadi untuk menghindari troubleshooting yang sulit dipecahkan, makanya Cisco membuat paket tracer itu menjembatani kita apa namanya bahasa kasarnya biar pada saat kita implementasi di perangkat yang sebenarnya itu
enggak rusak gitu loh. Karena kan begitu kita salah itu kan harus direset ulang kan, direset ulang semuanya. Nah kadang-kadang anak itu kalau ngereset ulang coloi karo apa jenenge pucuke pen apa pulpen kan akhirnya apa karet yang ada di dalamnya itu sampai melesek. Jadi ini kan dia ngereset terus gitu. Lek karetnya kuwi mlesek ning jero kan ndak kelihatan toh. Itu kan ngereset terus. Begitu kamu setting sudah disimpan ya. Itu dia balik neh, kalau restart dia balik neh. Makanya konfigurasinya kan kadang-kadang bisa berulang-ulang itu karena itu. Jadi untuk menjembatani itu kalian implementasinya pakai Cisco dulu, terus baru lewes rodo-rodo mahir titik, baru kita menggunakan mikrotik. Apakah Anda bisa mikrotik digunakan untuk routing dinamis? Bisa. Mas, Mbak, komputernya ora connect nggon aku. Wifi ini ora connect. Lah, kamu mesti bingungan bah iki. Langsung ya. Kan harus penanganan secara darurat kan. Jadi kan kamu makanya nanti pada saat Anda implementasi langsung ke prakerin itu hendaknya pelayanan kepada konsumen itu nomor 1. Karena apa? Nanti mau tidak mau yang namanya provider atau ISP itu pasti butuh konsumen. Jadi seperti peribahasa konsumen atau pembeli itu adalah raja dan ratu. Lewi sing tuku itu atau sing beli cowok ya raja. Makanya pada saat kita melayani konsumen, kalau kita misalkan prakerin di ISP, ya harus pelayanan kita harus lebih baik. Jangan hanya mengandalkan pokoknya connect. Jadi kalau Anda mengandalkan pokoknya connect, itu nanti akan kesulitan pada saat maintenance. Paham? Jadi karena ini yang cowok-cowok ya, jadi saya pesankan pada saat nanti Anda di dunia prakerin atau PKL yang sebenarnya itu nanti jangan anggap itu sebagai sekolah, tapi anggaplah itu sebagai sarana kamu untuk belajar, nanti terjun ke masyarakat itu menjadi lebih baik. Jangan sampai apa yang kalian impikan selama ini hanya sebatas lewat tok. Karena apa? Nanti kita hubungannya dengan konsumen, pasti itu. Karena beberapa waktu yang lalu banyak sekali anak itu yang prakerin setelah lama di tempat prakerin akhirnya balik lagi ke sekolah itu ogah-ogahan karena ya sebenarnya banyak juga dari tempat prakerin itu yang menawarkan nanti kalau misalkan sampean sudah lulus atau apa nanti bisa kerja di situ dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Jadi kita sebagai institusi sekolah itu tetap menjalin komunikasi dengan dunia usaha, dunia industri untuk nanti menempatkan kalian itu di sana pada saat prakerin. Karena nanti kan ujung-ujungnya kalian harus prakerin kan. Tidak mungkin kan namanya SMK masa hanya mengandalkan selembar ijazah. Itu hanya selembar ijazah ya. Tapi yang perlu itu adalah kompetensi kamu. Dari sini dulu ada pertanyaan? Tanya sebelum kita akhiri. Jadi
Dua-duanya Pak. Ndi. Raffi apa? Tapi adik dia. Tapi dari trip yang Ini loh Pak, kayak statik belok sing kene, delek ring wis langsung anu lho. Ya. Ya. Kalau statik itu dia kan naik hub atau tetangga dekatnya kan harus dikenali dulu baru. Jadi kalau yang tengah itu kan bisa harus mengenali kedua-duanya, ke kiri kanannya. Jadi kalau sekarang kan enggak, di daerahmu kan karo tonggone ra kenal. Nggih. Mboten Pak, tasik iso. Kalau yang di perkotaan kan dengan tetangganya enggak kenal. Jadi saya tegaskan lagi, pada saat kita pembelajaran hari ini mungkin ada apa namanya? Jadi yang kita pelajari hari ini mungkin bisa untuk acuan materi kita selanjutnya. Jadi ada pertanyaan? Tidak ada. Raffi? Hah? Joguyonai. Jadi pada saat menganalisis permasalahan yang terjadi dalam routing dinamis ini harus kita selesaikan dengan pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Jadi kita hanya refleksi aja ya. Jadi koreksi dari pekerjaan kalian. Jadi mungkin yang tadinya lama tidak connect itu karena ya lupa dikai jeneng tok ning nggone tag-nya, tapi di dalamnya tidak disetting. Itu sama aja seperti ini. Jadi kok tempeli tok ning nggone komputer gini, tapi ning nggone jerone ora kok setting. Ya ndak akan connect. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu di materi selanjutnya. Tolong ketua kelasnya disiapkan, pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.